terakhir ya, kita sudah bagi saya screen. Praktikum transaksi dan basis data terdistribusi sudah saya jelaskan ya mengenai basis data terdistribusi yang menggunakan SQL. Di sini ada ya. Pesanan pertama, di sini ada ERD, ada dokter admin memberi data ke administrator, memberikan data ke dokter menyimpan data ya di sini ya. Selalu ada pasien di sini yang kemarin kita bahas ya. Di sini menggunakan ya untuk servernya ya. Soalnya di sini ada tabelnya, ada admin, daftar, admin pasien dan pasien dokter. Rumah database-nya dengan nama sakit ya. Sini M ya, aksi di sini add atau isi data, start transaction, insert into pasien, masukin set data pasiennya di sini ya, runtime name transaction. Di sini kemudian akan muncul sebuah dialog seperti gambar pada 7 nama runtime name is dengan transaksi satu penamaan tidak dipisah. Jadi Anda membuat sebuah store product prosedur dan transaksi berisi perintah yang ada pada definition, yaitu memasukkan data pada tabel pasien. Jika berhasil, maka akan bertambah satu buah store prosedur dan runtime seperti gambar lab. Ini join seperti ini ya. Langsung aja deh ya, yang kemarin saya udah buatkan PPT-nya. Sharing. PPT dari saya, konsep basis data terdistribusi. Konsep basis data terdistribusi dengan SQL, simulasi, fragmentasi, replikasi, integrasi data, dan transaksi lintas
database menggunakan MySQL atau MariaDB. Jadi, praktikumnya saya sederhana ini saya contohin, ada pusat DB, Jakarta DB, Bandung DB. Di sini menjelaskan proses besar terdistribusi, ya kan, fragmentasi horizontal, vertikal, dan replikasi, membuat simulasi beberapa database cabang, data memakai view, join, dan union all, menganalisis risiko, konsistensi, dan sinkronisasi data. Di sini kita langsung aja deh ya, create database ya, coba ya. Kita buat create database 3 ya, contoh ya. Saya stop sharing dulu. Saya memasukkan saham dulu. Share screen dulu. Pusat underscore DB. Pusat underscore DB. Pusat underscore DB. Underscore Jakarta. Underscore cabang. Underscore cabang underscore Bandung. Underscore. Lalu kita buat tabelnya ya. Buat tabel transaksi dulu ya. Tadi kan kalau di kita pertama buat tabel transaksi yang di Jakarta. Di sini ada create tabel transaksi Jakarta, ID transaksi dengan tipe data integer, oke, tanggal, date, nama pelanggan, varchar, ya tipe datanya varchar 100, size fontnya, produk, varchar, tipe datanya 100 juga, jumlah integer, harga satuan desimal 12,2, cabang, char ya. Aduh. Oh, ya oke. Kalau kita buat yang siang Bandung, jadi database cabang Bandung sama. Yang pertama ada ID transaksi, primary key, integer, tipe datanya, tanggal, date, tipe datanya nama, char 100, char 100, jumlah integer, harga satuan desimal 12, cabang pasar. Sudah, lalu kita butuh isinya ya, yang insert ya. Kita dulu insert dulu yang Jakarta. Insert dulu Jakarta. Sekian, segalanya.
Jadi, sindaknya insert into transaksi Jakarta values ya, kayak gitu ya. Kita lihat hasilnya masuk ya. Lalu kita yang saat yang Bandung sama seperti caranya bisa bisa otomatis di sini insert pakai di sini satu-satu ya. Sini dia tampilannya, masukin ID-nya, transaksinya, nama produknya, satuan cabang di sini bisa satu-satu. Coba kita masukin di bahan caranya, masuk pakai scale-nya ya. Masukin, masuk. Kita buat dulu tabel view-nya. Pusat DB di database pusat DB, kita create dulu tabelnya ya. Ini menggunakan view transaksi global select ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, produk. Nah ini yang ada di modul ya, kurang lebih seperti ini. Nah, saya menggunakan union all untuk membuat tabel transaksinya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Transaksi otomatis dia masukkan seperti ini ya. Jadi transaksi yang ada di Jakarta cabang Bandung dia otomatis masuk ke sini. Lanjut, kita select bintang ya. Contoh kita masukin tabel transaksinya. Hasil seperti ini. Sintaknya apa? Select bintang from view transaksi underscore global question mark titik koma ya. Untuk melihat yang transaksi. Kalau kita melihat total penjualan semua cabang, contoh berarti masukkan select sum total as total penjualan from view transaksi global. Lalu nah ini total penjualan seluruh cabang. Lalu kita lihat total penjualan per cabang. Oke. Sorry. Select cabang, sum total as total penjualan from view transaksi global group by cabangnya. Untuk melihat per cabangnya ya. Lalu kalau kita lihat produk terjual di semua cabang. Semua cabang. Coba suara dulu ya. Hey there, I'm really Mana ya suara?
Kita lanjut lagi share yang di sini. Sini tadi aksinya di sini ya, dia menggunakan insert into patient select from patient and start transaction ya. Jadi ya transaksi, lihat prosedur transaksi, no termination plan SQL security. Nah ini yang tugas kalian ya, yang di hasilnya kira-kira seperti ini. Saya melakukan ini. Tabel pasien ya. Start transaction. Di sini ada tabel-tabel ya. Si komik ya ini ya. Halaman rundown dapat lihat ya. Di bagian start transaction, set into pasien, alamat pasien, jenis kelamin, itu yang masukin values-nya, select bintang from pasien, commit end gitu ya. Setelah ini dibuat, ya seperti ini ya, tabel transaksi 1, tabel transaksi 2. Yang lebih sama. Kalau tadi saya konsep terdistribusinya saya buat fragmentasi, yaitu ada database pusat, ada cabangnya ya, cabang-cabang itu ada cabang Jakarta, cabang Bandung, misalnya cabang Lampung, cabang Bekasi ya gitu. Intinya dari database terdistribusi ini, di transaksi ini kita bisa mengambil data dari fragmentasi tadi. Ini sama seperti ini. Ini menggunakan transaksi langsung ya. Kalau saya tadi membuat view ya. Kalau ini langsung buat di prosedur ya. Di tadi namanya routine ya. Ya, ini membuat transaksi langsung seperti ini. Yang lebihnya sama ya hasilnya. Itu dari tabel-tabel kayak dokter, pasien ini bisa ditampilkan di tabel transaksi. Ya. Instant transaction update ini kalau untuk melakukan update ya. Update set sama ya, update tuh pertama set nama tabel, where-nya di mana yang untuk diupdate ya. Tetap ditambahkan commit, baru masuknya select bintang from pasien N. Ini hasilnya ini. Di sini ada yang checkpoint.
Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam base data. Perhatikan yang berikut ini ya. Begin start transaction, insert into values, ya, save point 1. Lalu ada lagi, masukin lagi, insert into pasien, rollback to save point 1. Insert into tabel pasien, masukin commit, select bintang from pasien N. Nah, ini contoh save point. Ya, agak panjang ya di sini. Pada baris kelima, dapat lihat bahwa setelah melakukan insert, yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert yang kedua, namun di rollback di save point 1, kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga, implementasi pada halaman PHP admin. Ya, ini. Untuk menjalankan transaksi ini dilakukan pemanggilan dengan call transaction, maka hasil transaksi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Ini ada trigger ya, ada di sini ada perintah dan trigger before insert, after insert, before update, after update, before delete, after delete. Lengkap banget ya modulnya. Kalau diperhatikan lumayan. Nah, ini untuk memenuhi trigger, trigger itu untuk seperti relationship-nya ya. Nah, ini yang di sini ya. Contoh saya sharing di sini. Kita ini yang untuk perintah runtime-nya di sini ya. Nah, di sini baru kita masukkan create new runtime tadi ya. Nah, masukin perintah di sini. Di sini ada prosedur, function, runtime-nya apa ya, tipe datanya apa, di sini dimasukin add parameter. Tapi saya menggunakan tadi union all ya. Nah, untuk melihat transaksinya, trigger, trigger sini, ini trigger, sini muncul ya, klik ini trigger di sini. Tabelnya apa aja yang mau di trigger ya. Saya pilih desainernya, tabelnya. Kalau untuk data relationship-nya desainer ya, pilih yang desainer untuk melihat relationship-nya. Contoh yang kalau di Bandung cabang nih contoh ya, cabang, kita bisa lihat hasil tabelnya. Nah, ini tabel transaksi ini. Kalau misalnya lebih dari satu tabel, tinggal relationship-nya nih, create relationship di sini. Jadi ke ya. Minum dulu deh, minum dulu. Ini tabel relationship-nya untuk RD ya. Nah, ini skripsi bisa di screenshot ya hasilnya. Ini ya hasilnya RD ya. Kalau kita melakukan space ya. Hasilnya ya, ya tabelnya yang harus dibuat ya, tekan ya.
berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, relationship ini. Nah, cukup komplit ya, dari kalau ikutin runut ini disebut master database ini kalau hasilnya ada di limit ya. Ya di sini ya. Uh, bisa dibuat kitab lah, kalau kita dihafal kan nggak mungkin ya. Tapi minimal kita mencoba mempraktekkan sudah bisa ya, bisa diceritakan ini loh masih basis data terdistribusi gitu ya, replikasi ya. Ada di sini aplikasi ya. Nah, setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah satu Windows, kedua Ubuntu dapat melakukan konfigurasi pada masing sistem operasi tersebut. Konfigurasi pertama yaitu di Windows 10, konfigurasi Windows 10 beberapa langkah. Nah ini mungkin ada yang lupa kalau Windowsnya 10 gimana. Nah, ini kebetulan di modul praktikum ini dia hanya setting di Windows yang 10 ya gitu. Terus tahu bisa atau enggaknya ya. Jika belum aktif maka aktifkan seperti pada gambar berikut ya. Ini aktifkan SAN-nya ya, standar ya. Lalu aktifkan service Apache dan MySQL dengan cara klik start. Aduh. Cara klik start sampai dengan status warna hijau pada Apache MySQL. Setelah berhasil menghentikan Apache MySQL, lanjut ke ini cari replikasi application ya. Pada menu ini Anda akan melakukan konfigurasi server seperti ini. Berarti coba saya stop sharing dulu. Sorry. So, application ya. Cari di ini ya, application. Di sini coba saya lihat modulnya lagi. Pada menu ini Anda kembangkan konfigurasi aplikasi server aplikasi, maka pada master application klik configure it ya, configure it. Coba kita klik configure it ya. Oh ini ya, konfigurasi it ya. Tapi yang di pada menu ini Anda akan melakukan konfigurasi server replikasi, maka pada master application ya, master application stop sharing lagi. Aduh, tidak fokus di sharing ini. Lalu kemudian pilih basis database yang akan direplikasi. Contoh ini rumah sakit. Kalau saya database-nya contoh pusat DB ya. Oke, pusat DB. Lalu
dipilih, lalu sudah langsung di go. Ini udah berhasil kita mengkonfigurasi aplikasinya ya, replikasi pusat DB-nya ya. Pusat DB ini sebagai database server. Select all. Kalau mau semua, kalau mau dipilih salah satu, klik salah satu yang mau direplikasi. Setelah itu, pilih base data yang akan direvisi dalam arti kembangan base data yang telah dibuat pada 9 kegiatan belajar 1, yaitu base data rumah seperti gambar 38 berikut. Ini masih ada keberlanjutan yang kemarin ya, tabelnya ya. Oke, ada gambar 8 ini, pilih yang my ini ya. Kalau kita anak-anak PHP sering misalnya kita ada kendala server crash atau gimana, kita selalu buka my ini ya, my ini. Namun perlu Anda setelah melakukan copy, jangan menekan terlebih dahulu tombol go. Oh salah, saya sudah menekan tombol go ya, salah saya ya, saya ulangi lagi berarti ya. DB saya tadi sudah menekan tombol go ya, namun Anda perlu perhatikan copy, jangan menekan terlebih dahulu tombol go. Lalu lakukan terlebih paste perintah pada my ini untuk mengakses file my ini, buka control panel. Nah, oke, saya stop sharing, lalu aktifkan di ini. Oke, saya share dulu, aktifkan dulu my ininya ya. Nah, ini kurang lebih di notepad seperti ini ya. Saya stop sharing dan masuk ke yang my ini. Nah, ini isi dari my ini. Ini saya kecilin deh ya. Jadi 12 deh. Sekarang kayak gini deh. Ini isi dari ini ya. Lalu apa petunjuknya di sini? Setelah itu lock ya. Kita pada tombol saya klik kanan pada tombol konflik, kemudian klik melakukan paste 4 baris perintah tersebut. Oke. Sini ya. Simpan ya. Untuk save setelah itu. Setelah itu saya klik save, kemudian buka tombol perusahaan dan lakukan restart service. Cara klik tombol stop pada start. Oke, lalu setelah berhasil di restart server, kemudian ke go. Oke. Tapi saya stop sharing, lalu misalnya stop lalu restart lagi, start
lalu masuk ke pusat DB, sorry, masuk ke kasih sering. Ya, udah jadi seperti ini ya. Udah jadi, dan lihat ada replicate cabang Bandung, cabang Jakarta. Ini karena saya all tadi ya, karena saya salah tadi di Go, langsung di Go pada saat replikasi ini, lihat ya, pusat DB not replicate ya. Nggak bisa, nggak bisa direplicate. Salah apanya ya. Saya ini yang berhasil direplikasi ini ya. Berarti kita pakai yang lain ya, jangan pusat DB, berarti pakainya yang cabang Jakarta atau Bandung. Ini cara replikasi. Oke, kasih ya. Oke. Saya bilang aja deh, ya, pakai yang dikenai. Saya itu di Go status replikasinya. So, ya. Nah, jika berhasil maka akan tampil pada show master ya, status yaitu variabel dan value-nya. Variabel dan value ini akan dipakai saat konfigurasi pada komputer 2 Ubuntu. Karena itu catat dan data master status tersebut. Selanjutnya adalah membuat akun aplikasi yang akan menggunakan akses basis data dari komputer 2. Nah, dari komputer 2 untuk membuat akun. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user akun, klik menu user akun, ini di sini ada klik menu user akun, user akun. Kan username, hostname, password, kemudian centang replication client, slave untuk saya sini apa ya?
Senin, Ceko. Santai aja lah ya untuk slotnya. Senin, Senin, satu sembilan dua. Stashville. Checklist Giant dan Sun, Slave ya.
name ya komputer. Tadi gue ini beres ini akun ya. Akun ya. Si ritualnya proses gitu. Share saya bisa.
Kan ya? Iya, super gitu. Kak, yang running ya. Sini screen. Uh, Proses instalasinya sudah selesai. Saya hanya di sini menjelaskan proses instalasi dari untuk Facebook ya. Untuk setting bisa lihat sesuai panduan. Sekarang lagi ke
Ini si data storage management data, dan penyajian data, akses beberapa menyediakan akses SQL ya. SQL sendiri merupakan database manajemen sistem yang bersifat gratis dan secara komersil. Data MySQL ini merupakan basis data yang paling populer. Oracle, kemarin SQL Server, Oracle yang sering digunakan ada XG, Tenji ya, Postgre ya, merupakan salah satu aplikasi berdata yang terkenal dan dalam urusan relasi integritas data dan Postgre SQL banyak digunakan selain beberapa aplikasi sebelumnya perusahaan penggunaan data Google SQL antara lain Yahoo, MySpace, OpenStreetMap, Sony Online, Multiplayer Online Game, Best.com, Sky, VoIP, Sun ya. Sekian ya, mungkin web hari ini ya, kira udah cukup ya. Saya udah jelasin dengan konsep basis data terdistribusi, praktek Linux ya. Ini yang mungkin banyak kendala dari kalian ya untuk menginstal Linux tuh mana sih untuk menginstal mesin ya. Saya akhiri untuk hari ini. Semoga kalian nilainya bagus-bagus ya. Ini kalau kalian hadir bisa menambah, bahasa nilainya bisa saya include di situ ya. Tapi kalau tidak kayak gitu ya. Terima kasih untuk terakhir ini saya ucapkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.